Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Andara Narulita dari Prodi Bioteknologi Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil studi kasus deteksi molekuler dengan judul metode real-time PCR untuk mengetahui ekspresi gen lakset beta-galaktosidase dari Escherichia coli STRK12. Nah, kasus yang dibahas pada kali ini yaitu aksi beta-galaktosidase dari Escherichia coli STRK12 dengan ACC number NCBI NC00913.3 pada suatu perlakuan ingin diketahui tingkat ekspresinya. Berdasarkan data yang diperoleh, metode apa yang sebaiknya digunakan? Nah, berdasarkan pencarian pada laman NCBI, dapat diketahui bahwa laksi beta-galaktosidase dari Escherichia coli STRK12 dengan ACC number NCBI NC00913.3 merupakan jenis nukleotida sequence yang memiliki panjang 4.641.672 base pair genome sequence. Oleh karena itu, untuk mengetahui tingkat ekspresinya dapat dilakukan menggunakan beberapa metode. Salah satunya yaitu real-time PCR. Nah, adapun pengertian dari real-time PCR itu sendiri merupakan salah satu metode paling sensitif untuk mendeteksi dan mengukur kuantitas mRNA hingga sekarang. Prinsip kerja real-time PCR adalah mendeteksi dan mengkuantifikasi berdasarkan keberadaan reporter fluorescence. Sinyal fluorescence akan meningkat seiring dengan bertambahnya produk PCR amplikon dalam reaksi. Peningkatan jumlah amplikon yang signifikan pada fase eksponensial berhubungan dengan jumlah inisiasi gen target. Makin tinggi tingkat ekspresi gen target, maka deteksi emisi fluorescence makin cepat terjadi. Terdapat beberapa jenis reporter fluorescence yang umumnya digunakan dalam real-time PCR, yaitu TaqMan dan SJBR Green. SJBR Green dan TaqMan adalah dua metode yang digunakan untuk mendeteksi atau melihat proses amplifikasi PCR real-time. SJBR Green adalah metode yang didasarkan pada pewarnaan asam nukleat terinterkalasi, sedangkan TaqMan adalah metode yang didasarkan pada probe hidrolisis. Kedua teknologi tersebut dirancang untuk menghasilkan fluoresensi selama PCR, yang memungkinkan mesin PCR waktu nyata memantau reaksi secara nyata. SJBR Green akan berfluoresensi ketika berikatan dengan seluruh double strand DNA. Sinyal fluorescence SJBR Green saat berikatan dengan double strand DNA direkam setiap siklus hingga menunjukkan banyak produk yang teramplifikasi selama reaksi berlangsung. Semakin banyak tempat pada awal reaksi, maka semakin sedikit siklus amplifikasi yang dibutuhkan untuk mencapai titik saat sinyal fluorescence SJBR terdeteksi lebih tinggi dari ambang batas. Siklus saat sinyal fluorescence pertama kali meningkat melebihi threshold ini disebut threshold cycle atau disingkat dengan CT.
Adapun tahap-tahap dalam real-time PCR yaitu yang pertama specimen preparation, yang kedua thermal cycling, kemudian fluorescence detection, dan analisis by komputer. Jadi deteksi produk PCR secara otomatis saat proses amplifikasi berlangsung. Sinyal fluorescence versus siklus PCR direkam dalam bentuk kurva amplifikasi. Hasil akhir berupa nilai CT yang merupakan perpotongan antara garis threshold dengan kurva amplifikasi. Reaksi real-time PCR dapat dilakukan dengan satu tahap yang disebut one-step real-time PCR maupun dua tahap atau yang disebut two-step real-time PCR. Keseluruhan reaksi sintesis DNA sampai amplifikasi PCR dalam PCR real-time satu tahap dilakukan dalam satu tabung. PCR real-time satu tahap dapat meminimalkan variasi perlakuan laboratorium karena reaksi kedua enzim terjadi dalam satu tabung reaksi. Reaksi reverse transcription pada proses PCR real-time dua tahap dilakukan terpisah dari pengujian secara real-time. Prosedur real-time dua tahap akan bekerja lebih baik ketika menggunakan suatu DNA binding dye seperti ICBR Green 1 karena akan lebih mempermudah untuk mengeliminasi primer-dimer melalui manipulasi TM atau temperature melting. ICBR Green 1 merupakan salah satu jenis DNA binding dye yang mempunyai kemampuan mengikat 100 kali lebih tinggi dan relatif lebih ramah lingkungan jika dibandingkan dengan ethidium bromide. Bahkan DNA binding dye ini lebih mudah diterapkan karena tidak memerlukan adanya probe yang spesifik. Dan biaya yang dibutuhkan relatif terjangkau. PCR real-time dua tahap memberikan kemungkinan untuk terjadinya peningkatan kontaminasi DNA. Nah, real-time PCR ini termasuk dalam uji kuantitatif. Bagaimana kuantitatif PCR atau real-time PCR dapat mengukur hasil amplifikasinya secara kuantitatif, yaitu faktor utamanya adalah penggunaan pewarna fluorescence reporter dye untuk mengukur jumlah asam nukleat yang ada selama setiap siklus amplifikasi. Peningkatan sinyal fluorescence berbanding lurus dengan jumlah akumulasi eksponensial molekul produk PCR amplikon yang dihasilkan selama reaksi. Nah, berdasarkan molekul yang digunakan, fluorescence reporter dye terbagi menjadi dua jenis, yaitu double strand DNA, binding dye, dan probes. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.